Oleh pertanyaan selama 2 menit dari pihak Kristen kepada Islam. Silakan. Oke, tolong bukain dong deh. Surah 21 ayat 58. Bentar ya. Ya. 2 mana tuh ya? Kelihatan ya? Surah 21. Surah 21 ayat 58. Di situ dikatakan Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Terus dilanjut lagi surah 37 ayat 93. Itu sama juga. 58-nya. Ibrahim. Sebentar dulu, sebentar. Iya, nggak apa-apa, saya catat, nggak apa-apa, saya catat. Ayat 58 ya, Al-Anbiya 58. Terus. 2158 dan 3793 ya. Oke. Sebentar, saya catat juga. Safat 93. Iya. Di situ dikatakan kan Ibrahim menghancurkan berhala ya. Lalu kalau Muhammad itu benar-benar mengikuti imilah Ibrahim, lalu kenapa dia mempunyai patung atau berhala di dalam rumahnya? Oke. Nanti kita jawab. Sebentar, hadisnya ada. Ya. Bahkan surah 74 ayat 5 dikatakan Muhammad untuk menjauhi berhala, untuk menjauhi patung. Dan tafsir mengatakan di rumah Muhammad ada patung berhala. Tolong buka deh hadisnya deh. Jadi saya bingung nih, sebenarnya yang mana yang diikuti? Boneka itu bukan patung, bro. Ya, tolong nanti boneka. Itu jawabnya nanti jawabnya. Nanti aja kita jawab. Silakan dibuka hadisnya dulu. Apakah itu boneka atau patung ya? Boneka. Oh, boneka. Ya, tapi ditanggapin dulu Pak Amir. Dulu, astaga. Sayang ya, Pak Amir. Jangan ditawa dulu, kurang informasi. Jadi di sini juga dikatakan patung. Itulah kenapa Jibril tidak mau masuk ke rumah Muhammad. Gak ada narasi patung di rumahnya. Nanti aja Pak Amir. Ya. Udah, gak apa-apa. Ya, hadisnya udah saya kasih. Nah, hadisnya saya udah kasih ya. Itu tentang patung ya. 2158 3793. Ibrahim menghancurkan timernya dikeluarkan biar bisa di-share ininya, datanya. Ya, coba di-share dulu datanya hadis tadi, nggak apa. Oke. Aku dibikin co-host yang ngomong ini dong. Yang satu dicabut aja, biar aku bisa share datanya. Aku yang share. Oke. Udah, gimana pertanyaannya? Udah cukup? Ada yang lain mungkin mau bertanya? Ya, sama satu lagi deh, Ya, itu tentang patung ya. Nah, ada yang menarik dari Quran mereka. Menariknya di mana? Dikatakan bahwa Ibrahim itu pernah berhaji segala macam di Mekah. Tetapi Quran membantah bahwa Ibrahim itu pernah ke Mekah atau pernah ke Arab. Di surah 28 ayat 46, catat ya. Surah 8 ayat 46, surah 43 ayat 23, surah 36 ayat 6 dan surah 34 ayat 44. Satu-satu pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Satu apa tadi? Biar bisa dicatat. Gak apa-apa, pause aja waktunya, gak apa-apa, pelan-pelan. Gak apa-apa, pause. Oke, di satu aja dulu bro, biar aku bantu share. Yuk. Surah 36 dulu ya. Surah 36 ayat 6 deh, yang paling gampang. Oh, Yasin ya, Yasin ya. Di situ dikatakan semua tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang Arab. Belum pernah datang seorang pemberi peringatan kepada orang Arab. Lah, berarti Ibrahim ini pergi kemana nih kalau bukan ke Arab? Nanti kita jawab. Oke. Jangan lupa tuh surah 36 ayat 6, surah 28 ayat 46, 43, 23. Banyak sekali Quran membantah bahwa 28 ayat 46. Ya, bahwa dikatakan orang Arab itu tidak pernah didatangi seorang pemberi peringatan atau rasul. Ismail itu rasul. Baik, yang pertanyaan gimana? Duran? Lagi ada lagi nggak? Waktunya maksimalkan coba. Untuk duran semua nggak apa-apa. Duran. Ya. Jadi gini ya, kalau dikatakan Ibrahim itu pernah bertawaf ya atau berhaji,
Lalu kenapa Quran mengatakan bahwa belum pernah didatangkan seorang pemberi peringatan? Oke. Apakah Quran sedang bertentangan dengan dirinya sendiri nih? Gitu. Ya. Iya. Oke. Nah, silakan buat teman-teman muslim untuk menanggapinya selama 6 menit waktu dan tempat. Boleh. Saya jawab di depan aja, nanti ditambahkan sama Ustadz yang lain ya. Ya. Begini, saya ingin menegaskan sebetulnya apa yang dijanjikan oleh Allah gitu kepada Nabi Ibrahim itu sudah jelas. Sebetulnya hanya ada 2 poin begitu yang bisa kita runut. Pertama, tentang perjanjian ketika Allah memanggil Ibrahim dari tanahnya untuk pergi ke tanah yang akan diberikan kepadanya begitu. Untuk apa? Untuk beribadah. Nah, inilah indikasinya penubuatannya ada dalam keislaman begitu. Kedua, perjanjian keturunan. Di Kejadian 12 ayat 2, saya baca ini, tinggal baca ini. Allah berjanji ia akan menjadikan sebuah bangsa yang besar dari Abraham begitu. Nah, penguatannya ini ayat Bible. Gimana dengan ayat Al-Qur'annya? Itu ada di Al-Baqarah 123. Di Al-Baqarah 123. Di sana dikatakan bahwa Nabi Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Artinya, Ibrahim bukan seorang yang zalim, dan telah tergenapilah bahwa janji dari Allah, dari Tuhannya, tergenapi dari risalah Islam yang sedang kita kerjakan ini. Ibadah haji, begitu, sholawat, dan bahkan perjanjian Allah akan membesarkan namanya, mengekalkan, melestarikan, memuliakan namanya, itu kita laksanakan setiap hari. Minimal di waktu sholat kita, di sholat wajib kita, 5 kali sehari. Nah itu sebetulnya. Oke, stop. Aku mau ngomong dulu sebentar ya, sebelum ke depannya. Kalau ditanya itu, pas dulu. Kalau ditanya itu Al-Quran, jangan pinjem Alkitab. Ya. Itu saya Untuk menguatkan aja bro, untuk menguatkan. Nggak bisa Pak. Kan komparasi namanya. Oh ya udah, nggak apa-apa, nanti kita. Ini peraturannya begitu ya. Tolong diperhatikan. Oke. Tolong Berarti saya tadi sebetulnya cukup membaca Al-Baqarah 123. Ya, oke. Nggak bisa. Tolong dibuka mic-nya Bang Tristan. Tolong buka mic-nya Bang Tristan. Mau dijawab ulang atau gimana nih? Nggak apa-apa. Sudah cukup. Udah oke ya. Oke. Tolong buka mic-nya Bang Tristan. Jangan ganti-ganti orang dulu dong. Nggak apa-apa, di sini kan muslim banyak, sudah disampaikan tadi. Silakan Bang Tristan. Saya sebenarnya aneh sih. Sorry. Nggak bisa dong. Kalau gitu stop aja. Dulu dengan Tristan nantilah. Iya, nggak bisa. Ya udah. Teman-teman nggak berkenan Pak Tristan. Oke, kalau gitu silakan Bang Iwan. Amir ini jadi jadi narsum atau jadi apa? Kau cari gak? Kita langsung silakan jawab dulu. Ya, silakan Bang Charlie. Ini yang perlu dijawab tadi itu adalah Anbiya ayat berapa tadi ya? Al-Anbiya dengan As-Safat itu yang mengatakan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Di kedua ayat itu benar bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Terus pertanyaannya, lalu kenapa katanya Muhammad punya berhala di rumahnya? Nah, ini kita coba buka hadisnya dulu. Silakan coba di screen. Ini perlu dijelaskan ini memang ini. Ini saya jelaskan terkait dengan apa yang berhala tadi. Sedangkan silakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, la tadkhulu al malaikat itu baiti fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan ini kok di rumahnya katanya tadi ada patung. Sedangkan itu adalah bonekanya Aisyah, karena Aisyah masih kecil dia bermain boneka, tapi setelah boneka selesai dibuat mainan langsung dikeluarin karena Nabi Muhammad tahu bahwasanya hal tersebut itu tidak akan membawa kemanfaatan atau akan menjauhkan dari malaikat kerahmatan, sehingga patung-patung yang ada di rumah itu tidak boleh, bahkan gambar-gambar yang bernuansa manusia itu juga gambar mentol yang bernuansa manusia itu tidak boleh di dalam rumah.
Itulah kelarangan di dalam Islam sudah jelas. Kok sampai narasikan terkait dengan tadi gambarnya patung di Nabi Muhammad rumahnya ada patung. Itu adalah kepengkaburan makna dari hadis sampean itu sendiri. Itu yang lain. Coba. Silakan Bang Iwan. Sebentar. Lebih baik dibacain dulu deh. Tadi soalnya nggak dibacain. Tolong dong. Sebentar dulu nih, diperkenalkan nggak dari Islam? Sebentar dulu. Ini nggak apa-apa. Buka aja hadisnya. Oke. Buka aja. Perlu itu. Pak Erben. Pas dulu ya. Tolong buka mic-nya Bang Iwan, tolong dibuka mic-nya Bang Iwan. Bisa di chat apanya hadisnya biar. Tadi Abu Daud berapa tuh? Oh, Jadi kita tahu itu punya Aisyah atau bukan gitu. Apa? Iya. Di sini saya buka aja. nggak pernah mau bicara tentang asumsi atau bualan-bualan ini. Yang mana nih? Nggak ada. Yang Abu Daud. Bukan ini ya? Tadi bukan ini yang yang tunjuk ya? ya bukan. betul. Ya itu. Ya, itu. Good. Nah, silakan. Besarin dong. Sudah kita baca dulu ya. Oke, aku. Oke, jangan terlalu besar. Oke, lucu. Oke, udah. Ini full nih. Silakan baca sendiri. Oke. Waktu di pause ya. Di dalam rumah juga ada kain satin tipis dari patung dan di atas pintu. Aku datang. Siapa? Awi. Ya. Ya. Tolong gedein suara lo yang kecuali Sebentar. patung yang ada di atas pintu. Jibril alaihissalam ini, bisa saya baca semuanya ya. Langsung aja Rasulullah bersabda, Jibril alaihissalam datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali patung yang ada di atas pintu. Di dalam rumah juga ada kain satir tipis yang bergambar patung, serta terdapat anjing. Maka perintahkanlah memotong kepala patung yang berada di rumah hingga berbentuk pohon. Dan diperintahkanlah memotong tirai untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki dan perintahkanlah untuk mengeluarkan anjing. Oke, sudah dipahami maksudnya. Itu sudah kami, itu Sudah adalah gambar mentol Waktu yang menggambarkan manusia, tapi bukan patung untuk disembah. Ingat, itu dalam hal itu tidak diperbolehkan oleh Islam. Walaupun tidak sembah, tapi tetap aja itu ada gambar yang mentol atau patung di dalam rumah itu. Malaikat kerahmatan itu tidak akan masuk. Ngerti? Tapi Nabi Muhammad itu tidak langsung dihapuskan semua. Bahkan Nabi Muhammad memerintahkan tidak boleh di rumah itu ada gambar-gambar yang mentol, gambar manusia ya, kecuali gambar tumbuh-tumbuhan, nggak ada masalah. Tapi kalau gambar hidup itu tidak diperbolehkan. Itu maksudnya, bro. Silakan yang lain. Silakan Bang Ya, Iwan. baik. Ya, jadi itu tentang patung sudah dijelaskan bahwa tentang hadis itu itulah wujud daripada syariat Islam ya. Justru dengan adanya hadis itu umat Islam lebih mengetahui tentang makna daripada tauhid, tentang musyrik, kemusyrikan, tentang gambar. Jadi itu sangat jelas bahwa karena Islam itu syariatnya turun berangsur-angsur ya, bukan sekalipun dalam satu hari ya. Ada beberapa kisah tentu sudah dibahas waktu lalu. Itu yang pertama. Jadi sudah jelas itu dalam wujud daripada syariat yang dilaksanakan oleh umat Islam terkait dengan kemusyrikan yang tidak boleh. Kemudian yang kedua tadi masalah dipertanyakan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah ke Mekah, ternyata Al-Quran membantah bahwa tidak, karena Nabi yang diutus adalah Nabi Muhammad. Ini sangat keliru. Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk keturunan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim ke Mekah, di Mekah itu belum ada orang. Ya, belum ada bahasa Arab. Kaum di Mekah. Ya, ketika Nabi Ibrahim ke Mekah, di sana hanya ada Ismail dan ibunya. Setelah kemudian Ismail beranak pinak, sekian ribu tahun kemudian, Nabi Muhammadlah Nabi pertama diutus di Mekah bangsa Arab, untuk kaum keturunan Nabi Ismail di sana dan untuk seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang pertama dan terakhir dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Kemudian tadi ternyata dari pihak Kristen
sudah terbukti bahwa tidak ada ajaran atau akidah yang sama yang dilaksanakan seperti Nabi Ibrahim. Itu jelas. Jadi kalau hanya mengaku memiliki iman, karena iman, diuji dulu. Iman yang dilaksanakan umat Kristen itu berbeda dengan iman Nabi Ibrahim. Pertama, masalah tauhid. Nabi Ibrahim tidak menuhankan Tuhan berbentuk atau izin berbentuk makhluk apapun. Dari sisi konsep ketuhanan saja, kalian sudah berbeda. Apalagi si Bok Charlie tadi menjelaskan tentang halak, dan sebagainya dengan versi Ibrani. Sebenarnya Anda ini Yahudi atau Kristen? Harusnya Anda malu itu. Menjelaskan dari versi Yahudi. Karena versi Yahudi, keimanan mereka berbeda dengan Anda. Ya, jelas. Aku minta duluan ya, bentar. Waktu habis. Stop. Ya, Bob. Ini. Iya tahu. Sabar, biar moderator atur. Kembalikan ke waktu bertanya. Silakan. Bob, tadi mau ngomong apa, Bob? Waktu habis. Saya rasa kalau berselang begitu nggak habis nanti, artinya begini, biar aja dia jawab begitu, biarlah para ya masing-masing yang menilai ya. Karena kalau sering memotong-memotong nanti nggak selesai. Gitu. Oke. Ya, siap. Sekarang dilanjutin ke sesi Muslim bertanya 2 menit. Sebentar, bro. Ini kan tadi Kristen bertanya aja, Islam masih belum bisa menjawab. Terus juga Islam masih bilang menjawab, ini biar waktunya sudah gitu loh. Islam bertanya juga kita belum jawab loh ini, bro. Belum bertanya ini. Tadi sorry, maaf. Sebelumnya tadi maaf ya. Tadi sebelumnya itu siapa sih? Kristen kan bertanya ya? Terus maaf ya. Awi di sini ini sebagai narasumber atau sebagai apa? Nggak apa-apa nanti sudah disepakati itu, biar saya yang mengatur dari Muslimnya untuk menjawab. Soalnya tadi Anda waktu pertama Anda sebagai narasumber ya. Wah, saya nggak ada menjawab, nggak ada. Iya, bukan. Coba Bob, berarti sekarang Islam yang bertanya tadi, saya nggak tahu ya. Yang gue Iya, betul. Islam. Enggak. Jangan diselak ya, kalau bisa ya. Ya, silakan, kita jangan menjelak. Silakan. Sekarang Oke. Baik. Oke. Sekarang buat Islam bertanya 2 menit kepada pihak Kristen, silakan. Waktu dan tempat. Tampilkan timernya biar kelihatan, biar bisa mengukur waktu. Silakan dari Muslim, tolong dibuka mic-nya, siapa yang mau bertanya, bagaimana Pak Adil ya? Ya, silakan. Terkait dengan milah Abraham atau milah Ibrahim yang diimani juga sebagai bapak-bapaknya orang imannya orang Kristen. Bagaimana mau menjalankan terkait dengan syariat-syariatnya yang dilakukan oleh para nabi, sedangkan Taurat saja sudah dikutuk, ya, terkutuklah. Jangan buat Taurat ngomong kayak gitu, Pak. Taurat dikutuk itu kan ada perlu dijelasin lagi nanti. Bertanya aja murni, Pak. Bertanya murni aja, Pak. Silakan. Pertanyaannya gini, terkait dengan apa yang narasi terkait dengan syariatnya Musa, syariatnya para nabi, itu kan ada syariatnya. Nah, sedangkan umat Kristen sekarang kan nggak ada syariat-syariat yang terkait dengan apa yang diajarkan Musa, diajarkan oleh Daud. Syariatnya nggak dipakai oleh Kristen. Nah, sekarang maaf saya nyela waktu belum sebentar. Nggak bisa, keluarin dia. Sebentar. Charlie, jangan kayak gitu. Topiknya jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Tentang Musa. Jangan seperti itu. Topik harus sesuai topik dong. Jangan seperti itu. Gua mau adil. Charlie jangan kayak gitu. Topiknya. Charlie, keluarin dia. Enggak. Keluarin. Topik itu kalau kepanasan kayak ular keket. Enggak apa-apa, Amir diam aja juga.
Diam aja Pak Mir, diam aja dulu. Biar diatur sama Rion dulu. Yang seperti itu. Topiknya apa? Gua tadi galak sama mereka, gak bisa. Topiknya apa? Topiknya apa? Iya, Kenapa tentang? Loh, kenapa tentang? Kenapa tentang? Astaga. Hostnya Cari cabut hostnya dulu bercari itu. Sorry, topiknya dong. Topik harus sesuai topik. Ya biarkan aja ada moderator kan bro. Udahlah, nggak usah terlalu harus perfect. Udah. Ya gimana? Sekarang pertanyaannya sekarang Ya itu aja, karena kan jangan gini. seperti itu dong, kau cari jangan kayak gitu lah. Topiknya dong, koridor topiknya dong. Koridor topik apa? Kan ini tentang Mila Ibrahim. Kenapa dia mempertanyakan topik yang lain? Iya betul. Kamu mau jangan seperti itu. Oke. Jangan Betul, kayak betul. gitulah. Maksud saya kan gini, terkait dengan milah Abraham itu kan mengikuti milah Abraham terkait dengan Musa, Harun. Nah itu kan juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Abraham. Nah, sekarang mengkaitkan dengan itu terkait syariat-syariatnya Musa, apa semua itu juga masih ada jalurnya dari Abraham. Nah, sekarang saya mau nanyain terkait dengan hukum-hukumnya Musa, apa sekarang kan sudah tidak berlaku lagi di dalam Kristen. Apa penyebabnya ini? Apa dalilnya ini terkait dengan itu? Terkait dengan syariat-syariatnya Musa sudah nggak berlaku lagi bagi umat Kristen. Itu aja. Silakan yang lain. Ya, saya tambahkan ya. Ya. 30 detik Bang Don, dipercepat. Silakan. Oh ya. Jika dalam Al-Quran ada petunjuk dan instruksi yang jelas tentang kedudukan Ibrahim sebagai turning point ajaran Tauhid, bertuhan satu, tidak indrawi, itu jelas ya, di Ali Imran 67 sampai Al-Hajj 78. Ibrahim bertauhid, bertuhan Esa, satu, Ehad. Dia seorang Muslim, ada keterangannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, tunjuk dalil dari Bible, komparasi ayat yang sama, bahwa Abraham membenarkan konsep Trinitas kepada anak-anaknya, menuhankan Yesus yang jasadi, ragawi. Silakan. Nggak nyambung Pak. Nggak nyambung itu. Ngomongin Trinitas atau Mila Ibrahim. Loh kan ini nggak nyambung. Ganti pertanyaan. Ini kan ajaran Mila Ibrahim. Nggak ada ngomongin Trinitas itu bukan ngomongin Mila Ibrahim. Iya, maksudnya saya ganti nih. Yang ganti. Ya udah aku jawab bro, sekalian aku Tunjuk jawab. dalil Aku minta dari duluan ya. gitu kan. Komparasi ayat yang sama bahwa Oke, Abraham waktu sudah habis. membenarkan golongan Waktu sudah habis, waktumu sudah habis. Kalau kau cari udah lah, gua aja. Kan tadi saya nggak boleh bawain ayat Bible, makanya menang banyak kita. Menang banyak apa sih?